Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita lihat kondisi kelas kita, perhatikan mejanya, tolong dirapikan. Yang buku-buku selain buku pelajaran biologi, silahkan disimpan di laci. Silahkan siapkan alat tulis seperlunya ya. Oke, kalau sudah rapi, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya, tolong dipimpin doa. Apa ada yang tidak hadir hari ini? Nihil. Oke. Sudah siap belajarnya? Oke, bisa kita mulai ya? Oke, sebelum kita ke inti pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mereview pembelajaran kalian terhadap materi sebelumnya. Coba kalian perhatikan tayangan berikut. Kira-kira itu mengenai apa ini gambarnya? Sistem imunitas. Iya, sistem imunitas. Terdiri apa saja sistem imunitas itu? Seperti yang digambar, ada yang bisa menjelaskan? Ya, ada 5. Apa saja? Ya, yang kedua? Yang kedua, ayo siapa lagi nih yang tahu? Ada timus. Selain itu ada apa lagi yang terlihat di gambar itu? Ada limpa, ada sumsum tulang. Ya, masih ingat ya berarti. Nah, selanjutnya apa sih beda antibodi sama antigen? Ada yang bisa menjawab? Beda antibodi sama antigen? Beda antibodi dan beda antigen. Bisa. Oke, bagus ya, dia lagi. Antigen adalah zat asing oleh sistem imunitas karena dapat mengancam kesehatan tubuh. Antibodi adalah zat kimia yang ada di aliran darah. Oke, good. Oke, jadi Ibu akan menambahkan beda antara antibodi dan antigen. Kalau antibodi itu merupakan bagian sistem imunitas, sedangkan antigen itu zat asing dari luar tubuh yang sifatnya itu membawa penyakit. Nah, saat antigen ini masuk ke dalam tubuh, maka akan merangsang terbentuknya antibodi. Gitu. Nah, kalian tahu apa itu virus? Pernah melihat virus? Tidak pernah. Ya, jadi virus itu merupakan mikroorganisme yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, virus ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerja dari sistem imunitas yang bisa menyebabkan gangguan sistem imun atau permasalahan sistem imun. Nah, tanpa kita sadari, virus, kuman, bakteri itu berada di lingkungan sekitar kita. Bisa saja terdapat pada tangan kita, menempel pada makanan, minuman, yang tanpa kita sadari itu makanan yang kita minuman itu terkontaminasi virus. Nah, virus itu atau bakteri masuk ke dalam tubuh, namun bagaimana respon tubuh kita? Kita tetap berada dalam keadaan kondisi sehat. Ya, jadi kita patut mensyukuri karena kerja sistem imunitas kita bekerja dengan baik. Nah, terdapat beberapa permasalahan gangguan sistem imunitas. Contohnya ada permasalahan leukemia. Tahu leukemia? Iya. Jadi sistem imunitasnya, sumsum tulangnya kelebihan dalam memproduksi sel darah putih, makanya menyebabkan gangguan sistem imunitas. Jadi kita patut mensyukurinya karena sistem imunitas kita bekerja dengan baik. Jadi kita bisa terhindar dari penyakit gitu.
Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini itu mengenai gangguan sistem imunitas. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan gangguan sistem imunitas. Kemudian melalui studi kasus pada LKPD, peserta didik mampu menganalisis faktor yang mempengaruhi permasalahan gangguan sistem imunitas dan mampu memecahkan permasalahan gangguan sistem imun dengan tepat. Nah, sebelum itu, di sini Ibu sudah menyiapkan soal pretest untuk mengetahui pemahaman awal kalian terhadap materi ini. Nah, pretestnya itu menggunakan quizzes. Oke, silakan siapkan smartphone-nya. Nah, kodenya 86, ada punya spidol? 86 21, bentar ya. Linknya nanti Ibu share. Kursornya mana nih? Ada yang punya spidol? Ini kenapa yang tampil masih PPT ya? Di sini sudah quizzes nih. Kenapa kursornya nih? Ada yang bisa membantu? Kalau tampilan di laptop sudah quizzes nih. Tapi di depan. Nah, Isen bisa tidak bantu? Ada yang ngerti tidak? Nah, ini tampilan di laptop sudah itu. Tampilan di laptop sudah quizzes, tapi di sini masih PPT. Nah, iya duplikat. Ngapa ya kursornya? Nah, sudah jalan belum? Nah, enter. Maaf ya. Nah, ulang. Nah. Aduh, terkembali. Sebentar ya, tunggu sebentar. Tadi sudah siap ini. Laptopnya enggak. Astaga. Nah, ini. Ternyata. Nah, ini ya. Silakan join. Menggunakan kode ya, bisa ya. Kodenya 862125. Iya, namanya pakai nama asli ya. Nama panggilan, nama singkat aja. Nah, sudah 3 orang yang join. Apa? Gimana? Ya boleh boleh. Boleh boleh.
sakit. Sudah bisa dimulai? Oke, masih kita tunggu ya. Karen sudah bergabung. Bulan Ilmi. Oke. 5 lagi yang belum join. Mulai? Belum. Siapa ngasih lap-lap sarangnya itu? Oke, sepertinya sudah gabung semua ya. Satu lagi. Sudah 32. Dari total 33 ya. Oh, pakai kode. Pakai kode. Buka Kahoot quizzes. Buka quizzes terus gunakan kode. Sudah ya? Tinggal senang. Oke, kita mulai ya. Ya. Iya, Bu, silakan. Nihil ya? Ya, Bu. Oke, sepertinya pertanyaan pertama banyak benar semua. Raihan. Nah, sudah ditikung Patur. Ya, Bulan. Masih Patur. Wow, Ipan. Melompati beberapa nama. Bulan lagi.
Masih ada yang belum? Untuk sementara masih bulan di posisi pertama. Oke, waktunya bentar lagi ya untuk kuisnya. Ayo. Ayo, sebelum habis waktu. Udah semua? Untuk pengerjaannya 2 menit lagi ya. Bulan belum bergeser. Sudah semua ini ya? Udah. Oke. Yang menempati posisi pertama nilai tertingginya bulan. Ada Ivan dan Alfa. Kasih aplaus untuk kita semua. Oke, sekarang kita lanjut ya. No. Ini. Oke. Kalian masih ingat apa yang terjadi di tahun 2019? Iya, adanya pandemi COVID. Nah, menurut data WHO per tanggal 17 Juli kemarin itu sudah ada sebanyak 768.000 kasus, 8 juta kasus. 760 juta kasus ya. Sebagian di antaranya meninggal, sekitar 7 juta. Itu ada kasus di Indonesia. Nah, dari data tersebut kira-kira lebih banyak kasus mana, yang meninggal atau yang sembuh? Yang sembuh. Iya. Mengapa bisa sembuh? Karena adanya sistem imunitas yang kuat. Iya. Jadi saat COVID itu masuk ke dalam tubuh, antibodi akan langsung merespon. Kalau sistem pertahanan tubuh kita kuat, maka si virus COVID itu yang akan kalah. Jadi virus COVID itu atau antigen, kita sebut sebagai antigen, itu ibaratkan sebagai penjajah. Sedangkan sistem pertahanan tubuh kita ibaratkan tentara. Jadi si antibodi kita ini yang bertugas melawan, menyerang si virus. Nah, bagaimana upaya kita untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh di tengah pandemi? Makan makanan yang sehat. Iya. Nah, selain itu juga cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, budaya Indonesia itu ada yang namanya budaya minum jamu. Pernah minum jamu? Pernah. Apa rasanya? Pahit. Iya. Ya, jadi budaya Indonesia itu memiliki
namanya minum jamu. Nah, jamu yang digunakan yang memiliki antioksidan, antibakterial, antiinflamasi itu yang biasa dikonsumsi itu ialah dari jahe. Kira-kira negara lain ada nggak budaya minum jamu? Ada juga, tapi itu menjadi ciri khas dari Indonesia ya. Karena negara lain itu tidak banyak mempunyai rempah-rempah seperti yang ada di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Makanya sebelumnya itu negara-negara itu menjajah Indonesia. Ya. Jadi kita harus bangga dengan adanya budaya Indonesia dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Oke, sekarang kita lanjut ke gangguan sistem imunitas. Gangguan sistem imunitas itu terbagi menjadi 3. Ada gangguan imunodefisiensi, gangguan autoimun, dan gangguan alergi. Defisiensi, autoimun, dan alergi. Apa itu gangguan imunodefisiensi? Gangguan yang dimana kondisi tubuh tidak mampu melawan penyakit karena lemahnya sistem imunitas atau sistem imun yang terganggu. Contoh gangguan imunodefisiensi ini apa? Ada yang tahu contoh gangguan imunodefisiensi? Autoimun, beda, kan ada 3. Jadi contoh imunodefisiensi, ada yang tahu? Ya, contohnya ada salah satunya HIV/AIDS. Tahu nggak kepanjangan HIV/AIDS? Ada yang tahu? Human Immunodeficiency Virus, AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome. Jadi disebabkan oleh imunodefisiensi virus. Kemudian autoimun. Ya, contohnya lupus. Autoimun ini adalah kondisi di mana sistem pertahanan tubuh yang menyebabkan atau merusak sel-sel sehat tubuh itu sendiri. Yang harusnya sistem imunitas itu menyerang sel-sel abnormal, sel-sel yang tidak sehat, tetapi bukan hanya itu saja yang diserangnya, malah sistem sel-sel sehat tubuh kita sendiri yang ikut diserang. Contohnya tadi ada lupus. Sekarang kita ke gangguan alergi yang ketiga. Kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu bereaksi secara berlebihan terhadap alergen. Apa itu alergen? Sesuatu yang menyebabkan alergi. Contoh alergen ini apa saja? Bisa dari faktor makanan, minuman, debu, obat-obatan, dan yang lain-lain. Ada yang punya alergi? Ada ya. Alergi apa? Udang. Nah ya, ada yang punya alergi udang. Jadi yang punya alergi udang ini, sistem kekebalan tubuhnya akan bereaksi secara berlebihan saat dia mengonsumsi udang. Jadi nanti adanya interaksi antara sistem kekebalan tubuh dengan si alergen. Makanya timbul gejala gatal-gatal, bentol, itu, dan kemerahan. Apa yang dilakukan untuk ini? Upaya yang dilakukan dalam mengatasi atau mengobati alergi itu biasanya? Vaksin. Terus ya. Nah, ternyata gangguan alergi ini juga bisa diatasi, bisa dicegah, bisa diobati dengan minum jamu juga. Kalau tadi untuk meningkatkan kekebalan tubuh di masa pandemi itu mengonsumsi jamu dari jahe. Nah, kalau alergi itu menggunakan kunyit. Kenapa? Karena kunyit itu mengandung kurkumin yang bersifat antiinflamasi. Kira-kira menurut kalian bagus mana? Antara obat herbal seperti jamu tadi atau obat kimia? Obat kimia. Sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya, ada yang ingin berpendapat? Tadi masih satunya lagi ya? Ini ya. Nah, ini ada yang berpendapat. Lebih baik mana obat kimia sama obat herbal? Kalau dari pendapat aku sih,
sebenarnya itu tuh tergantung dengan kebutuhan masing-masing pribadi. Mungkin ada yang lebih terbiasa dari kecilnya itu kan pakai obat-obat yang berbau kimia, tapi ada juga yang terbiasa dengan obat-obat tradisional seperti jamu atau lainnya. Jadi itu tergantung dengan diri kita dan sistem kekebalan tubuh yang sudah terbentuk dari kecil. Ya, benar sekali ya. Jadi itu kembali lagi ke tubuh kita masing-masing. Ada sistem pertahanan tubuhnya itu lebih bagus menggunakan obat herbal, ada juga yang obat kimia. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita ke sesi selanjutnya. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, sekarang di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD yang memuat beberapa studi kasus permasalahan gangguan sistem imunitas. Silahkan kalian duduk membentuk kelompoknya, kelompok yang sudah ini. LKPD-nya sudah Ibu share ya. Silakan ini duduknya membentuk kelompok. Ini untuk kelompok ya. Ya, silakan duduknya untuk kelompok. Ini kelompok 2, 3. Nih, gini. Ini kelompok ini ya. Satu kelompok ya. Satu kelompok. Atau sana. Oke, untuk pengerjaan LKPD-nya 20 menit. Gimana? 20 menit, bisa nggak? Bisa selesai nggak? Bisa ya. Silakan manfaatkan waktunya. Ya. Nah, itu. Ini bahasnya tentang apa tuh? Oh, lupus. Bagi tugas ya, ada yang nyari. Ini tahap pertama ya. Sama kan kayak ikutan Bikin apa ini? Oh, produknya infografis ya. Silakan kerjakan ya. Yang ini bahas apa ini? Sindrom. Oh ya. Bikin apa itu? PPT ya. Sama. Oh, ini bahas apa? HIV/AIDS. Iya. Ini, iya. Nanti sebutin ITB. Iya. Kan ini. Oh, nanti ada ya linknya. Nanti linknya Ibu kirim. Ya.
Iya, sama HBS, lupus, ya. Mau bikin produk bebas, PPT. Ya. Hmm. Ini tadi saya ada kirim link ke kamu ya, tolong di-share ke teman-teman ya. Ini pertanyaan orang ke kami. Hmm? Pertanyaan Iya. orang ke kami. Jawabannya berarti ini tidak usah dibuka. Ya. Sudah sampai mana progresnya? Oh, ini bentar lagi selesai ya? Ya, lanjutkan ya. Itu ada sudah belum link yang dikirim temannya? Ada. Ada yang lain sama S. Iya. Iya. Yang kayak terus ada dua soal yang atau yang di sini. Boleh yang dari sini biar bisa. Oh, iya. Oh, ini udah, nggak usah, beda. Abaikan lah ini. Gimana, ada yang udah selesai? Sudah ya? Ada yang sudah selesai? Ini sudah siap kalau mau presentasi? Orang pertanyaannya tidak usah. Tidak. Iya. Sampai sini bagus. Iya. Udah ada kelompok yang sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikirim ke Ibu ya. Mau ditampilkan untuk presentasi. Kelompok mana yang ingin presentasi duluan?
Bentar ya, mau ibu tampilkan dulu. Kelompok lain yang masih mengerjakan sambil memperhatikan temannya yang presentasi ya. Bentar ya, masih dibuka filenya. Nah, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 alias kami akan membahas tentang penyakit autoimun alias penyakit lupus. Sebelumnya perkenankan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Saya Karenina Fernandia. Saya Siti Aminah Lestari. Saya Kalisa Maira. Saya Nasafa Damhudi. Saya Haura Delila. Dan saya Aulia Azahra. Oke, jadi seperti yang kalian lihat ini kami sudah menyiapkan infografis tentang lupus. Jadi penyakit lupus itu penyakit apa sih? Jadi penyakit lupus merupakan bagian dari autoimun yang disebabkan oleh antibodi kita yang justru menyerang jaringan tubuh kita sendiri. Setiap tahun diperkirakan terjadi sekitar 16.000 kasus baru lupus. Salah satu penderitanya adalah popstar yang sangat-sangat terkenal yaitu adalah Selena Gomez. Terus kita nih jadi bertanya-tanya nih, kenapa sih Selena Gomez harus transplantasi ginjal karena penyakit lupusnya? Jadi, karena ginjal terpengaruh oleh autoimun, jika tidak mencuci darah, maka ginjal akan mengalami kerusakan yang parah hingga mencapai kegagalan ginjal. Apa faktor yang mempengaruhi lupus? Jadi penyakit lupus bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Contohnya pada Selena Gomez yang ayahnya mengidap penyakit lupus nephritis yang menyebabkan komplikasi ginjal. Namun juga dapat dipengaruhi dengan faktor lingkungan seperti kegiatan berlebih, contohnya performa konser selama terus-menerus. Apa cara untuk mencegah lupus? Pertama, hindari paparan sinar matahari langsung. Lalu kelola stres dengan meditasi dan tidur yang cukup, tidak merokok, dan kontrol rutin ke dokter. Oke, selanjutnya seperti yang kita tahu, penyakit lupus ini adalah salah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Namun jangan berkecil hati dahulu. Tentu kita juga memiliki solusi untuk menghadapi lupus agar penyakit lupus ini tidak semakin parah untuk kedepannya. Yang pertama, kita harus mengonsumsi obat-obatan dengan baik dan benar sesuai dengan dosis yang telah diberikan oleh dokter. Yang kedua, hindari aktivitas yang memicu lupus seperti gaya hidup yang tidak sehat itu akan meningkatkan kemungkinan bahaya lupus itu sendiri. Dan yang terakhir adalah hindari rasa stres. Jadi pastikan diri kalian untuk selalu khususnya mental kalian selalu dalam kondisi yang stabil dan kondisi yang baik. Untuk kesimpulannya, autoimun bisa dipengaruhi oleh faktor genetik seperti yang terjadi dengan Selena Gomez yang mengharuskan dia untuk transplantasi ginjal. Karena autoimun tidak dapat membedakan yang buruk dan yang baik untuk tubuh, sehingga antibodi dapat menyerang imunitas. Hal ini mempengaruhi kesehatan ginjal sehingga jika tidak mencuci darah akan mengalami kerusakan yang parah. Oke, jadi dari presentasi kami yang sudah kami paparkan tadi, kami harapkan teman-teman dapat memahami. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi kami tersebut? Ada yang bertanya. Oke, silahkan. Perkenalkan, saya Insyira Yomi dari kelompok 6.
Saya ingin bertanya, jadi salah satu faktor terjadinya lupus itu kan karena stres. Nah, mengapa stres dapat mempengaruhi sistem imun menjadi lemah sehingga penyakit lupus menjadi kambuh? Terima kasih. Ini pertanyaannya tadi, mengapa stres bisa menyebabkan ini apa tadi? Oh, udah ada ya jawab. Seperti yang sudah kami paparkan tadi, karena salah satu faktor dari penyebab lupus itu adalah genetik. Jadi, stres. Jadi hormon stres utama di tubuh itu tuh namanya kortisol, yang mana berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh dan membantu menyeimbangkan fungsi kekebalan. Namun, ketika tubuh dalam keadaan stres parah, kontrol kortisol dalam sistem kekebalan dapat terganggu secara permanen sehingga menyebabkan peningkatan peradangan. Nah, peningkatan peradangan dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan, termasuk gangguan autoimun, penyakit jantung, dan diabetes. Maka dari itu, stres juga merupakan salah satu faktor dari penyakit lupus. Gimana? Sudah terjawab pertanyaannya? Ya. Jadi Ibu ingin menambahkan bahwa mengapa Selena ini dia terkena penyakit lupus kan? Lalu mengapa dia melakukan transplantasi ginjal? Jadi karena kita kembali lagi ke definisi autoimun. Autoimun itu sistem pertahanan tubuhnya menyerang sel-sel sehat tubuh kita sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa sel ini merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kumpulan sel-sel membentuk apa? Membentuk jaringan. Kumpulan jaringan membentuk organ. Jadi makanya akhirnya dengan rusaknya sel-sel sehatnya itu ini sel-sel yang sebagai penyusun organ ginjal. Makanya menurunnya fungsi ginjal dari Selena. Akhirnya dia melakukan transplantasi. Oke, mungkin itu ya. Silakan ditutup. Oke, jadi itu adalah paparan dari presentasi kami pagi ini. Semoga teman-teman dapat memahami dan mendapatkan makna yang dapat bermanfaat di kehidupannya. Kami tutup presentasi kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok kasus lupus. Silakan. Kelompok mana lagi yang ingin maju? Ya, boleh. Kelompok HIPS, sudah? Siap? Presentasi? Hah? Silakan. Kelompok apa lagi? Hah? Ya. Ya. Oh, HIPS dulu, boleh. Nggak apa-apa ya? Sudah dikirim linknya? Link produknya ya, kirim. Oh iya. Kayak 0831 kirim, atau boleh nitip sama dia atau ketua kelas. 8279 6220. Menunggu pesan apa ya? Ini. Apa ya? Iya. Bentar ya. Titip. Iya. Masih menunggu pesan.
Nah, ini ya. Udah ada. Nah, ini lagi buka siapa moderatornya. Siapa moderatornya? Kawan kawan. Sudah ya? Udah, ya. Buka weh. Baik, selamat pagi semuanya. Belum. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus HIV AIDS. Sebelumnya mari kami membuka presentasi kami terlebih dahulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pada pagi hari ini kami akan menjelaskan studi kasus tentang HIV AIDS. Sebelumnya marilah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Faris Elhima Fadli. Saya Muhammad Fatir Al-Farabi. Saya Muhammad Lutfi Ardiansyah. Saya Rizky Malandri Pasya. Oke, yang pertama, apa yang akan terjadi jika sistem pertahanan tubuh mengalami gangguan? Sistem kekebalan tubuh yang terganggu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Tubuh tidak mampu melawan virus dan bakteri sehingga seseorang menjadi mudah terkena penyakit. Dan mengapa sampai sekarang belum ada obat untuk penyakit HIV AIDS? HIV memiliki kemampuan untuk menyembunyikan diri di dalam sel tubuh yang obat pun tidak dapat mencapainya, alias tidak dapat terdeteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Virus yang bersembunyi ini dapat muncul kembali nanti sehingga menjadi sulit untuk dihapus secara permanen. Virus HIV sangat sulit untuk dihapus. Virus ini menyerang sel-sel darah putih yang disebut CD4 atau sel T helper yang penting dalam melawan infeksi dan penyakit. Virus HIV bisa masuk ke dalam sel-sel ini dan menyalin dirinya sendiri sehingga sangat sulit untuk dihapus oleh sistem kekebalan tubuh. Virus HIV cepat berkembang biak dan berevolusi, sehingga mempersulit pengembangan obat yang efektif. Virus HIV juga dapat mengalami mutasi sehingga lebih resisten terhadap obat yang ada. Penelitian untuk menemukan obat yang efektif untuk HIV atau AIDS memerlukan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, uji klinis obat baru memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan efektivitas dan keamanannya. Selanjutnya, jika Anda mengetahui bahwa salah satu keluarga Anda penderita HIV atau AIDS, hal apa yang harus Anda lakukan bagi diri Anda dan penderita tersebut? Sudah ya? Dari rumusan masalah tersebut, analisalah faktor-faktor yang mempengaruhi masalah tersebut. Di sini merupakan faktor-faktornya. Yang pertama yaitu jarum infus yang terinfeksi. Jika tertusuk jarum bekas seseorang yang mengidap penyakit AIDS atau menggunakan jarum yang diberikan lewat sedang infus terdapat darah pada selang infus tersebut, maka memungkinkan bisa menular. 2. Hubungan seksual tanpa pengaman. AIDS dapat ditularkan melalui cairan tubuh seperti cairan sperma atau cairan vagina. Adapun rute penularan AIDS yang paling umum adalah melalui hubungan seksual. Kemudian apakah ada faktor-faktor penyebab permasalahan tersebut dan buatlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yang akan dijelaskan oleh Rizky. Pertama, penggunaan jarum infus yang terinfeksi. Menghindari penggunaan jarum infus dengan cara menggunakan jarum infus yang steril atau bersih.
Yang kedua, hubungan seksual tanpa pengaman. Setia kepada satu pasangan dengan menghindari berganti-ganti pasangan, atau bisa juga dengan menggunakan alat kontrasepsi. Yang terakhir, kesimpulan kasus AIDS. Gangguan sistem pertahanan tubuh terbagi menjadi 3, yaitu defisiensi yang biasanya menurunkan sistem kekebalan tubuh seperti AIDS, HIV, gangguan alergi yang dapat disebabkan berbagai faktor seperti makanan, minuman, obat. Gangguan autoimun, penyakit yang menyerang sel-sel aktif di dalam tubuh. Sebagian besar penyakit ini belum dapat disembuhkan, tetapi gejala yang timbul bisa dijaga dan ditekan agar tidak timbul flare. Pengobatan untuk menangani kondisi ini tergantung pada jenis penyakit yang diidap, gejala yang dirasakan. Sudah. Ya, buka sesi tanya jawab. Oke, saya pikir cukup sekian untuk presentasi kami pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, itu ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Salwa Farhana, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, dilansir dari cnnindonesia.com, salah satu di antara banyak kelompok atau komunitas yang rentan terkena penyakit HIV dan AIDS adalah kelompok LGBT. Mengapa demikian? Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Salwa yang mengatakan mengapa kelompok LGBT itu mudah terkena HIV/AIDS. Kebanyakan kasusnya itu dari komunitas LGBT. Ya. Baik, Oke, dengarkan. saya akan menjawab pertanyaan dari Salwa tadi. Kenapa kaum LGBT lebih mudah terkena HIV? Karena kaum LGBT atau gay dan transgender lah mendapatkan HIV melalui kebanyakan seks anal yang dilakukan tanpa menggunakan kondom. Seks anal adalah tipe seks dengan resiko tertinggi penularan HIV. Menjadi reseptif saat melakukan seks anal beresiko lebih tinggi karena tipisnya lapisan dinding daerah anus. Hal ini membuat virus HIV dapat mudah memasuki tubuh. Itu. Gimana? Apakah sudah terjawab? Oke. Ya, jadi Ibu ingin menambahkan ya. Tahu LGBT? Tahu. Iya. Komunitas penyuka sesama jenis. Apa kepanjangan LGBT? Lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya. Jadi, kenapa komunitas ini memiliki resiko paling tinggi? Karena dia itu tadi yang seperti yang sudah dijelaskan, karena yang laki-laki suka sama laki-laki itu melakukan hubungan seksual atau seks anal. Ya, karena tipisnya lapisan dinding pada anus, jadi si virus itu mudah masuk. Kemudian juga pada laki-laki, pada anus itu tidak ada lapisan pertahanan pertama. Kalau pada perempuan kan ada yang namanya cairan itu sebagai proteksi. Jadi bisa dicegah itu melalui proses lapisan pertama itu. Kemudian selain dari ini efek tadi, ada juga efek lain seperti menurunnya fungsi dari anus. Menurut dari informasi yang Ibu baca itu, laki-laki yang sesama laki-laki ini fungsi anusnya itu menurunnya fungsi atau bahkan tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya pada orang normal. Kalau pada kita normal kan kalau mau BAB itu kan yang bekerja itu otot sadar ya. Jadi kita tahu kan kalau
ini kapan pengennya. Kemudian kita juga bisa menahan. Tapi kalau yang pelaku ini, korban sesuka sama jenis ini, dia otot tidak sadar. Ya, jadi ada yang seseorang yang menceritakan antara si A dan si G ya. Si A ini yang orang normal, si G ini yang gay. Jadi dia yang si A ini sering mencium bau-bau tidak enak, aroma tidak sedap. Nah, ternyata karena dia merasa terganggu konsentrasinya di lingkungan kerja itu, jadi ditemukan fakta bahwa yang si G ini itu dia pupnya itu sembarangan, jadi dia tuh tidak sadar bahwa ininya itu ada di celana, menempel pada kursi seperti itu. Jadi itulah efek negatif dari LGBT. Makanya kita harus hindari komunitas tersebut. Selain itu juga kita harus menghindari narkoba, jauhi narkoba dan LGBT itu. Kemudian HIV/AIDS ini sudah ada belum obat yang bisa menyembuhkan? Belum ada ya. HIV/AIDS kenapa? Karena si virusnya itu mudah bermutasi ya, cepat berkembang biaknya. Dia bisa menghindari serangan dari sistem imun. Dari disebutkan bahwa HIV/AIDS ini merupakan salah satu penyakit yang mematikan. Sampai saat ini belum ada vaksin HIV. Beda kasusnya dengan COVID. Kalau kemarin ada pandemi COVID itu kan tahun 2019. Di tahun 2000 berapa itu ada vaksin? Iya, 21 ya. Jadi cepat ya. 2 tahun kemudian sudah ada vaksin. Beda dengan HIV. Sampai saat ini belum ada vaksinnya. Dulu pernah ada saintis atau peneliti yang mencoba membuat vaksin HIV. Kemudian setelah diuji cobakannya pada hewan, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Hasilnya malah si kera itu meninggal ketika disuntikkan vaksin yang sudah ia buat. Makanya dianggap gagal. Jadi tidak dilanjutkan vaksinnya. Siapa nih kira-kira yang kalau vaksin COVID itu ada AstraZeneca itu kan dari Indonesia kan, perempuan Indonesia. Kira-kira siapa nih yang termotivasi untuk membuat vaksin HIV/AIDS? Ada nggak yang cita-citanya pengen jadi saintis? Nah, oke, mungkin itu ya. Sudah ya. Silakan tutup. Oke, cukup sekian presentasi dan sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Oke, mungkin satu kelompok lagi ya. Siapa lagi? Kelompok mana yang ingin maju? Ah, ini sudah siap ya. Sudah dikirim ya. Yang mana produknya? Yang tadi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan hari ini kami akan mempresentasikan mengenai Stephen Johnson Syndrome. Sebelumnya, perkenalkan saya Insyira Ilmi. Saya Rahma Safira. Saya Rai Syakila. Saya Dea Ramadhani. Oke, terima kasih. Selamat. Pertama, Stephen Johnson Syndrome. Stephen Johnson atau Stephen Johnson Syndrome adalah reaksi kulit dan mukosa yang ditandai dengan meluruhnya epidermis atau nekrosis epidermis akibat reaksi hipersensitivitas tipe 4. Sekitar 80% kasus sindrom Stephen Johnson disebabkan oleh erupsi obat.
Selanjutnya, faktor penyebab sindrom Stevens-Johnson. Faktor penyebab sindrom ini sering dikaitkan dengan respon imun terhadap beberapa hal meliputi infeksi, contohnya jamur, bakteri, parasit. Yang kedua, obat, contohnya sulfas sama etanbutol. Yang selanjutnya, makanan, contohnya coklat. Fisik adalah udara dingin, sinar matahari atau sinar X, dan lainnya, seperti penyakit kolagen, kekerasan, dan kehamilan. Selanjutnya ada pengobatan Stevens-Johnson syndrome. Pengidap SDS memerlukan rawat inap di rumah sakit, seringnya di intensive care unit atau ICU atau burn unit. Pertama, bisa dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat penyebab sindrom. Yang kedua, bisa melakukan supportive care selama di rumah sakit. Dan yang ketiga, terdapat pengobatan sistematik. Selanjutnya ada contoh pengidap dari penyakit SJS ini, yaitu nama dia adalah Afina Shiva. Jadi si Afina Shiva ini penyakit SJS-nya mungkin disebabkan oleh corona yang merusak imun dia. Terus dia juga mengkonsumsi obat-obatan yang memacu SJS, soalnya dia punya bipolar. Setelah itu pencegahan dari Stevens-Johnson syndrome. Nah, untuk mencegah sindrom Stevens-Johnson, hindari konsumsi obat-obatan yang dapat memicu kondisi ini, terutama jika Anda atau keluarga Anda memiliki riwayat penyakit ini. Oleh sebab itu, tanyakan pada dokter terkait jenis obat apa saja yang perlu dihindari atau diwaspadai. Bila diperlukan, jalani tes alergi sebelum mengonsumsi obat-obatan tersebut. Jika Anda melakukan pemeriksaan dengan dokter baru, selalu beritahu dokter bila Anda sedang atau pernah menderita kondisi ini, beserta penyebab atau pemicunya. Kesimpulan dari kasus SJS ini adalah reaksi alergi yang ditandai dengan ruam dan lepuhan di kulit, lapisan bola mata, dan mulut. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius bila tidak segera ditangani. SJS dapat disebabkan oleh infeksi, obat, makanan, dan lain-lain. Seseorang yang terkena sindrom ini memerlukan rawat inap di rumah sakit. SJS ini dapat dicegah dengan berhenti mengkonsumsi obat-obatan yang dapat memicu kambuhnya SJS, serta menjalani tes alergi sebelum mengkonsumsi obat. Ya, itu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Itu ya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Izinkan saya bertanya. Dari penjelasan yang sudah kalian sampaikan tadi, jadi penyakit ini sebenarnya bisa disembuhkan nggak sih? Kalau memang bisa disembuhkan, bagaimana caranya dan bagaimana cara terefektif ya untuk menyembuhkan penyakit ini? Terima kasih. Oke, siapa tadi namanya? Aulia Azhara. Kira-kira penyakit SJS ini bisa disembuhkan nggak? Gimana cara penyembuhannya? Terima kasih atas pertanyaannya, Aulia. Izinkan salah satu kandidat kami menjawabnya ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Aul, tadi sudah dilihatin contoh yang punya penyakit SJS tadi ada si Afina, dan buktinya Afina bisa sembuh. Jadi mungkin cara pengobatannya dengan cara menghentikan konsumsi obat-obatan yang memicu SJS-nya, terus juga mungkin dia bisa ke psikiater untuk rawat mental dia, soalnya sakit mental sama dengan sakit tubuh juga. Ya, terima kasih. Semoga menjawab. Dan jangan lupa sehabis itu mohon ke dokter untuk menyembuhi penyakit. Iya ya, benar. Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 6. Sebentar ya. Ini casan laptop, Kak. Nggak boleh, ada casan laptop. Laptop aku mati baterainya ternyata. Berapa 64 menit, jadi kira-kira berapa sudah jadilah kelompok 3. Iya.
Oke, jadi apa kesimpulannya dari materi kita pada hari ini? Ada yang tahu? Apa? Apa? Mau kesimpulan kan? Iya, kesimpulan. Bentar ya. Ini belum hidup. Oke, yang lain dengarkan ya. Ya, jadi pada hari ini kita telah belajar gangguan pada sistem imunitas yang itu pun terbagi 3, yaitu imunodefisiensi, autoimun, dan alergi. Imunodefisiensi adalah di mana sistem kekebalan tidak dapat menahan penyakit yang telah masuk ke dalam tubuh. Autoimun adalah si pelindung tubuh itu sendiri malah menyerang tubuhnya. Sedangkan alergi adalah reaksi kekebalan tubuh yang Berlebihan. bereaksi sehingga membentuk alergi. Sekian, terima kasih. Oke. Terima kasih Alif apa? Jadi tadi kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan dari sistem imunitas. Apa saja faktor yang mempengaruhi permasalahan gangguan sistem imunitas? Itu ada faktor genetik, usia, apalagi jenis kelamin, hormon, kemudian ada faktor aktivitas sehari-hari dan faktor makanan. Faktor genetik ini faktor keturunan. Jadi misalnya nih si parental atau orang tuanya mempunyai riwayat penyakit seperti lupus, seperti Selena Gomez tadi kan ayahnya terkena penyakit lupus. Nah, jadi Selena Gomez memiliki penyakit keturunan tersebut, jadi juga terkena penyakit lupus. Ada juga karena faktor usia. Faktor usia ini mempengaruhi tingkat sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas. Kalau pada usia balita sama lansia itu sistem imunitasnya sudah lemah ya. Biasanya usia lansia itu mudah terkena penyakit. Kalau usia seperti kita ini, usia remaja, usia dewasa, sistem kekebalan tubuh kita masih kuat. Makanya kita itu tidak mudah terkena penyakit. Kemudian ada perbandingan antara bayi yang lahir prematur dengan bayi yang lahir cukup bulan. Yang dimana biasanya kalau bayi prematur itu dikasih antibiotik kan sama dokter atau bidannya. Karena kenapa? Sistem pertahanan tubuh bayi prematur itu lemah. Karena belum cukup. Iya. Usia lahirnya. Karena belum cukup usia lahirnya. Jadi sistem pertahanan tubuhnya itu belum terbentuk sempurna, belum siap. Kemudian ada faktor jenis kelamin. Nah, di mana biasanya sistem pertahanan tubuh perempuan itu lemah dibandingkan laki-laki ya. Biasanya yang mudah sakit itu dari perempuan. Yang banyak terkena penyakit autoimun juga kebanyakan dari perempuan karena dipengaruhi juga oleh hormon estrogen. Ada juga faktor makanan. Kalau kita makan makanan yang bergizi, terus pola makannya teratur, itu tidak mudah. Kalau kita sering beli makanan sembarangan, kemudian pola makannya tidak teratur, itu bisa mudah terkena penyakit. Oke, setelah ini kalau tadi ada pretest, sekarang pastinya ada posttest. Nah, linknya sudah Ibu share ya. Jadi untuk posttestnya itu ini menggunakan Google Form. Silakan kalian kerjakan ya. Untuk waktu pengerjaannya itu sekitar 10 menit. Cukup ya.
Udah semua? Masih ada yang belum? Oke, waktunya bentar lagi ya. Ayo, sebelum habis waktu. Sudah semua ini ya? Udah. Sepertinya sudah banyak yang selesai ya mengerjakan post testnya. Masih ada yang belum ya?
Oke, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan karena waktu kita sudah habis. Untuk 3 kelompok tadi yang belum presentasi, kita akan kasih kesempatan pada minggu berikutnya. Kemudian silahkan kalian pelajari materi selanjutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi aktif. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.